yang kedua, misalnya katakanlah ini ya, terjadi 1, 2, 3 tahun misalnya, kemudian mereka ngerasa kok barangnya laku, income-nya juga cukup besar, jadi mereka sudah mulai agak sedikit aktif, kalau begini enak pasar luar negeri gitu. Jadi mereka mulai aktif nyari pelanggan di sana, kenalannya semakin diperbanyak, intensitas penjualannya mungkin dipersering. Bahkan kepada pelanggan-pelanggan itu mereka sudah aktif sekali mencari informasi siapa mereka, kira-kira. Jadi intensitas komunikasi pun semakin sering. Nah, makanya proses internasionalisasi yang kedua ini dalam istilah bisnis internasional itu disebut dengan active involvement stage. Nah, kalau tadi dalam proses eksperimental itu mungkin 1-2 negara saja. Sekarang mereka sudah mulai coba, kalau 1-2 negara, misalnya katakanlah di kawasan ASEAN, Malaysia dengan Singapura misalnya. Dilihat karakteristik Malaysia, Singapura ini mungkin Brunei juga sama misalnya. Berarti bisa masuk ke sana. Filipina juga sama. Jadi ketika mereka mencoba lebih dari 2, 3, 4 negara dan lain sebagainya, ini disebut mereka sudah relatif aktif. Artinya mereka sudah proaktif mencari jalan sendiri, tidak sifatnya itu pasif dan menunggu tawaran yang datang. Mungkin itu bisa dilakukan melalui ikut serta dalam semacam business fair atau hal-hal seperti itu. Ya, problem yang kedua ini agak ruwet, Mbak. Jadi mereka udah merasakan enaknya, sekarang bagaimana memperlebar pasarnya. Nah, biasanya permasalahan yang kedua ini adalah bagaimana caranya memilih pasar sasaran gitu ya, negara mana. Nah, ini kalau mereka kerja sama orang kampus, kita punya alat-alatnya gitu, caranya memilih negara tadi. Jadi supaya kerjasama ini memang harus ditingkatkan. Jadi mereka memang memerlukan partner yang bisa memberikan katakanlah jalan-jalan yang lebih strategis gitu dari hanya metodenya itu sendiri, caranya jadi kan tidak coba-coba lagi. Jadi kalau negara ini di dunia ini ada 231 misalnya yang tercatat di PBB. Nah, sekarang pengusaha kecil apa semua saya masuk kan nggak begitu. Tentunya dia memilih yang mana dulu. Yang sesuai dengan mungkin yang pasarannya ada untuk produk yang mereka hasilkan. Kemudian kalau sudah begitu, apa memang berhenti sampai di situ atau? Proses internasionalisasi selanjutnya kalau mereka sudah aktif dan lain sebagainya, tapi dalam proses active involvement stage ini, mereka aktif ini, mereka pun masih ngerasa misalnya bahwa memang pasar domestik masih merupakan pasar yang lebih penting daripada pasar luar negeri, walaupun mereka sudah aktif nyari pasar di luar negeri misalnya. Nah, kalau memang di dalam manajemen perusahaan kecil, menengah, bahkan perusahaan besar tersebut sudah melihat bahwa pasar luar negeri, pasar internasional itu sama pentingnya dengan pasar domestik, bahkan mungkin lebih penting karena menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Apalagi sekarang dolar, Pak ya. Relatif stabil. Dolar gitu. Nah, itu istilahnya itu mereka benar-benar fully committed. Jadi sudah komitmennya itu memang saya mau meraih pasar internasional itu dan mempertahankannya. Tapi seperti kita lihat di koran atau mungkin saya juga dengar dari pengalaman-pengalaman di seminar-seminar mengatakan problema dari pengusaha kecil dan menengah kita yang sudah berhasil menembus pasar internasional adalah mempertahankan kualitas barang supaya sama dengan kualitas barang yang percontohan pertama dikirim itu.